Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Harapannya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, kita belajar tematik lagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil. Kalian masih ingat kan 5 pulau besar yang ada di Indonesia? Apa? Hayo. Ya, benar. Yang pertama ada Papua, yang kedua ada Kalimantan, yang ketiga ada Sulawesi, yang keempat ada Sumatera, dan yang kelima ada Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal. Ada lebih dari 1000 suku bangsa di negeri tercinta ini, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Selain itu, ada beberapa agama dan keyakinan yang diakui di negeri kita ini. Keragaman ini menjadikan negeri kita kuat dan kaya akan budaya. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari tema 7, indahnya keragaman di negeriku, pada subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, memahami gaya otot. Yang ketiga, memahami tinggi rendah nada dalam notasi. Yang keempat, memahami makna lagu. Yang kelima, menuliskan informasi baru dari teks non-fiksi. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, lagu dari Sabang sampai Merauke diciptakan oleh Soeharjo pasti memiliki makna. Untuk mengetahui makna sebuah lagu, kita bisa mengartikan setiap lirik sesuai konteks lagu yang ada. Setelah kita mendengar ataupun membaca lirik lagu tersebut. Nah anak-anak, menurut kalian, apakah makna yang terdapat dalam lirik lagu tersebut? Makna lagu dari Sabang sampai Merauke menceritakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau. Pulau-pulau di Indonesia menyambung menjadi satu, yaitu satu kesatuan, sehingga menjadi negara yang bulat kuat, serta satu tekad dan satu cita-cita sosial, yaitu hidup sejahtera. Dalam menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan melodinya agar lagu tersebut enak didengar. Melodi adalah susunan rangkaian dari nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar secara berurutan dan berirama serta menyampaikan suatu gagasan.
Notasi angka dapat menjadi patokan tinggi rendah nada. Kalian mengetahui notasi angka dari angka 1 sampai 7 yang menunjukkan dari nada rendah ke nada tinggi. Apabila tanda titiknya berada di bawah angka, berarti termasuk nada rendah. Apabila titiknya berada di atas angka, berarti nadanya tinggi. Apabila tidak ada titiknya, maka disebut nada sedang. Sedangkan tanda titik yang ada di samping merupakan jumlah ketukan atau panjang suatu notasi angka atau nada. Indonesia sebuah negara yang tak ternilai keberagaman dan kekayaan budayanya, mulai dari tarian, adat istiadat, lagu-lagu daerah, makanan, tempat wisata, dan tidak terkecuali alat transportasi di Indonesia. Semua elemen punya ciri khasnya masing-masing dan benar-benar merupakan asli dari Indonesia. Alat transportasi tradisional dan khas Indonesia memang tidak sebagus dan secanggih alat transportasi di luar negeri, tapi anak-anak punya nilai yang sangat berharga dan penting karena meramaikan dan memperkaya warisan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, coba diperhatikan wacana yang terdapat pada halaman 3 buku JSIT. Andong, transportasi zaman lampau yang masih eksis hingga kini. Anak-anak, dari wacana tersebut termasuk ke dalam teks fiksi atau teks non-fiksi. Jadi, wacana tersebut termasuk ke dalam teks non-fiksi karena bersifat fakta atau berupa data-data yang ada. Untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan baru, kita bisa mengembangkan pokok pikiran dengan menceritakan kembali isi dari wacana tersebut. Lalu, bagaimana cara mencari pokok-pokok pikiran yang ada pada teks tersebut dalam setiap paragraf? Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pokok pikiran itu sama dengan gagasan pokok. Jadi, kalau besok-besok kalian menemukan ada pertanyaan yang menggunakan istilah pikiran pokok, pikiran utama, ide pokok, gagasan utama, semuanya sama. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf itu yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Bacalah paragraf tersebut dengan cermat dari kalimat pertama hingga terakhir. Yang kedua, temukan kalimat utama. Tandailah kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Pokok pikiran biasanya terletak di awal, deduktif, akhir, induktif, awal akhir, campuran, tengah, ineratif. Kata kuncinya biasanya sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Jika kalian tidak menemukan gagasan utama atau pikiran utama atau pokok pikiran dalam suatu paragraf, kalian bisa meringkasnya menjadi kalimat yang lebih efektif. Intinya, dalam sebuah pokok pikiran bisa kamu temukan dalam kalimat utama sebuah paragraf, dan sebuah paragraf yang baik hanya memiliki satu pokok pikiran saja. Selain pokok pikiran, kamu juga akan menemukan gagasan penjelas yang terletak dalam kalimat-kalimat penjelas. Sebagai contoh untuk menentukan pokok pikiran, kita lihat pada wacana Andong, transportasi zaman lampau yang masih eksis hingga kini. Kita lihat pada paragraf pertama. Setelah membaca dengan cermat pada paragraf pertama tersebut, kita mengetahui bahwa paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif, yaitu paragraf yang diawali oleh keadaan umum atau hal umum, lalu diikuti hal-hal khusus. Kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Kita mendapatkan kalimat utamanya yaitu
Jika kalian pernah mengunjungi kota seni dan budaya, daerah istimewa Yogyakarta, kemungkinan besar kalian tidak akan asing lagi dengan transportasi tradisional bernama andong. Adapun gagasan pokoknya adalah transportasi tradisional daerah istimewa Yogyakarta bernama andong. Mengapa kalimat utamanya ada di awal paragraf anak-anak? Sebab hal ini terbukti dari kalimat yang kedua yang menjelaskan tentang apa itu andong. Begitu juga dengan kalimat ketiga dan kalimat keempat yang berisi tentang penjelasan mengenai andong. Nah anak-anak, setelah kalian dapat menemukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf tersebut, ada 4 ya. Di situ kalian bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan baru mengenai andong. Selain andong, mari kita lihat beberapa alat transportasi berikut ini. Ada bendi, ada pedati sapi, dan ada pedati kerbau. Bagaimanakah transportasi tersebut dapat bergerak? Pada gambar tersebut menggunakan beban berupa bendi atau pedati. Bendi bergerak karena ditarik oleh kuda, sedangkan pedati dapat bergerak karena ditarik oleh sapi ataupun kerbau. Nah anak-anak, sekarang mari kita mencoba lakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas sederhana berikut ini. Nah, setelah kalian melakukan aktivitas atau uji coba tersebut, kalian dapat mengamati hasilnya seperti berikut ini. Hasil aktivitas yang kamu lakukan itu disebut dengan gaya. Gaya yang diberikan pada benda dapat menyebabkan benda tersebut berubah bentuk, berubah kecepatan, atau berubah posisi. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja atau dikenakan pada suatu benda. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa bentuk gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Untuk memahami tentang gaya lebih lanjut, marilah kita amati gambar-gambar berikut ini. Pintu dapat bergerak karena adanya tarikan yang diakibatkan oleh gaya otot pada lengan. Kipas angin dapat menyala karena dihubungkan dengan sumber listrik. Kotak pensil dapat tertutup karena pada penutup kotak pensil tersebut terdapat magnet. Buah akan jatuh dari pohon karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Pada saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan jalan, sehingga kita akan berlari dengan aman. Hal ini terjadi karena adanya gesekan dua benda. Kemudian anak-anak yang bermain trampolin bisa melompat karena kelenturan trampolin tersebut. Dari contoh-contoh gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya memiliki beberapa jenis sesuai sumber yang melakukan gaya tersebut. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gesek. Nah, sekarang anak-anak, mari kita lihat contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Ada tarik tambang, perajin gerabah, menggendong, dan pedati kerbau. Tarikan kuat yang dihasilkan oleh para pemain tarik tambang diakibatkan adanya gaya otot. Hal ini sangat menentukan kemenangan para pemainnya. Sedangkan gaya otot yang dibuat oleh para pengrajin gerabah, hal ini dilakukan untuk membuat bentuk gerabah yang diinginkan. Saat menggendong, gaya otot yang digunakan adalah bahu dan bertumpu pada kaki, sehingga mudah untuk mengangkat suatu benda maupun ibu yang menggendong anaknya. Yang terakhir adalah pedati kerbau. Tarikan yang kuat ini dihasilkan oleh gaya otot, sehingga pedati dapat bergerak mengikuti arah kerbau.
Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan oleh otot tersebut. Gaya otot sering dilakukan pada saat kita menarik dan mendorong barang, mengangkat barang, ataupun saat kita berolahraga. Nah anak-anak, tarik tambang yang merupakan contoh dari gaya otot itu merupakan permainan tradisional yang ada di Indonesia, dan kita perlu melestarikannya. Anak-anak, coba dibuka bukunya halaman 14 mengenai teks non-fiksi melestarikan permainan tradisional di Indonesia. Selain mengembangkan pokok pikiran, cara menemukan informasi pada teks non-fiksi dapat kalian temui pada pembelajaran lalu, yaitu tema 5. Salah satunya adalah dengan metode 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menggunakan akronim Adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tugas kalian adalah carilah informasi pada wacana atau teks non-fiksi melestarikan permainan tradisional di Indonesia pada kegiatan 3 halaman 14 dengan menggunakan metode Adik Simba. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, jenis-jenis gaya itu terdiri atas 6 macam. Gaya otot, gaya gravitasi, gaya vegas, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gesek. Yang kedua, gaya otot sering dilakukan pada saat kita menarik dan mendorong barang, mengangkat barang, ataupun saat kita berolahraga. Yang ketiga, notasi angka dapat menjadi patokan tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada juga dapat dilihat dari penulisan titik pada notasi angka. Yang keempat, untuk memahami sebuah lagu, kita dapat mengartikan setiap lirik sesuai konteks lagu. Dan yang terakhir, untuk menemukan informasi baru dari sebuah teks non-fiksi, kita dapat menentukannya dengan mengembangkan pokok pikiran dan kemudian juga dengan menggunakan 5W plus 1H atau Adik Simba. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang bagaimana menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Hal ini sebagai latihan agar kita terbiasa menyerap informasi yang benar. Mengecek kebenaran informasi tersebut, apakah datanya benar atau tidak, sebagai bentuk kehati-hatian agar kita tidak ikut menyebarkan informasi yang salah atau fitnah. Mari kita biasakan mengecek setiap informasi yang diterima. Selain itu, kita juga sudah mempelajari tentang gaya yang merupakan dorongan atau tarikan pada benda. Ibarat di dalam diri manusia juga terdapat dorongan untuk berbuat kebaikan dan tarikan untuk melakukan keburukan. Dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Oleh karena itu, kita harus menguatkan kedekatan kita kepada Allah agar mampu mendorong diri kita untuk selalu dan senantiasa berbuat kebaikan, serta menghindari segala bentuk larangannya. Demikianlah penyampaian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.